Shalom, saudara terkasih dimanapun Anda berada. Kita bersyukur malam ini untuk sesi yang kedua, renungan sebelum tidur namanya. Kita belajar sedikit dari firman Tuhan yang dikutip dari kitab Nahum 1 ayat 7, berkata demikian: Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kata mengungsi ini sering kita dengar ketika sebuah daerah mengalami bencana, maka masyarakat akan diungsikan. Mereka akan dibuat sebuah tempat yang aman, diungsikan. Pada saat kesusahan, udah pasti ya. Dan dia berkata, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Kemarin saya sampaikan ada 3 bentuk perlindungan Tuhan. Yang pertama, kita mengalami kematian. Nah, bentuk perlindungan Tuhan yang kedua, kita diubahkan sekejap mata untuk mengalami pengangkatan. Dan saya sangat yakin ada pengangkatan, karena jelas-jelas di Alkitab ada pribadi yang diangkat Tuhan hidup-hidup seperti Elia, dan aku yakin zaman itu pasti ada. Nah, ketiga, bentuk perlindungan Tuhan yang ketiga adalah keimanan kita selama ini. Jika selama ini kita berkata saya punya iman kepada Kristus, tapi kita masuk di posisi yang ketiga itu, di situ terjadi ujian yang sangat besar. Jika kita setia, maka kita menang. Saya mau katakan bagi kita sebenarnya begini: jika itu terjadi nanti, Antikristus akan menguasai sistem tatanan dunia baru. Ya, kita berharap tidak hidup di situ. Tapi kalau kita pun atau keluarga kita ternyata hidup di situ, di fase yang ketiga itu, tidak mengalami kematian, tidak mengalami rapture, tetapi menjalani aniaya yang besar itu nanti, saya berpesan, jangan pernah menerima tanda dari binatang itu. Saya pun tidak tahu apakah saya ikut di gelombang yang pertama meninggal duluan, atau di gelombang yang kedua, atau mungkin yang ketiga, saya tidak tahu. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi nanti, mulai hari ini punya komitmen, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Mulai berubah dari kehidupan kita yang lama, semakin berubah untuk berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu dalam bentuk apa dia datang nanti. Mulai sekarang sungguh-sungguhlah kita untuk beribadah kepada Tuhan. Suami, istri, anak-anak, seisi rumah, terus setia kepada Tuhan. Kiranya renungan ini menyadarkan kita, saya, keluarga, dan anak-anak saya, kiranya tersadarkan oleh situasi dan kondisi saat ini. Untuk malam ini itu saja menjadi perenungan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.